Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ditiadakannya hasil negatif rapid test antigen bagi perjalanan antar pulau dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan transportasi laut di Pelabuhan Domestik Sri Bintanpura, Kota Tanjung Pinang. Pemberlakuan putusan ini mulai diterapkan pada hari ini, namun dengan syarat calon penumpang wajib sudah divaksin dosis pertama dan juga dosis kedua. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Noven. Ya, halo rekan Mila. Noven, apa yang mendasari putusan gubernur ini ditiadakannya hasil negatif rapid test antigen bagi pelaku perjalanan antar pulau di Kepri? Ya, baik rekan Nila, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil asesmen dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 30 September 2021 yang lalu, tepatnya pada hari Kamis menyatakan bahwa melalui rilisnya Provinsi Kepulauan Riau telah dinyatakan menurun dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 2. Namun selebihnya juga dalam rilis tersebut juga dinyatakan ada beberapa daerah yang juga bahkan mendapatkan penurunan PPKM level 1 seperti itu, yakni Kota Tanjung Pinang. Nah, ini yang mendasari bahwa keputusan dari Gubernur Kepulauan Riau ya untuk menentukan kebijakan pada saat itu melalui press conference-nya menyatakan bahwa untuk peniadaan hasil negatif rapid test antigen bagi para pelaku perjalanan transportasi laut untuk antar pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Seperti itu, rekan Nila. Menanggapi adanya kebijakan ini sendiri, tanggapan dari sejumlah pelaku perjalanan seperti apa, Noven? Lalu ketika tes antigen ini tidak diberlakukan lagi, kira-kira ada berapa biaya yang berhasil dihemat oleh pelaku perjalanan? Ya, baik rekan Nila, sebagaimana juga tadi kami pantau di lapangan dan mewawancarai dari sejumlah calon penumpang. Ini pertama ada saudara Rio yang merupakan pekerja di Kota Batam. Ia mengaku memang bahwa belum mengetahui adanya informasi penyediaan rapid test antigen tersebut, sebab ia sendiri sudah mengantongi adanya keterangan dari hasil negatif rapid test antigen. Namun ia mengaku menyambut baik keputusan ataupun kebijakan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut karena ia menilai bahwa hal itu dapat meringankan beban biaya pengeluaran transportasi yang ia keluarkan ketika hendak melakukan penyeberangan dari Kota Tanjung Pinang menuju ke Kota Batam khususnya, seperti itu. Nah, kemudian hal itu juga disusul dari saudari Dian, ya. Namun ia juga menyatakan bahwa alangkah baiknya juga dengan adanya kebijakan gubernur ini tetap kepada penumpang yang ada di kapal itu mematuhi peraturan protokol kesehatan tentunya agar tidak lagi menimbulkan adanya kenaikan data kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ataupun khususnya di Kota Tanjung Pinang. Dan untuk biaya hemat yang dapat dirasakan oleh sejumlah calon penumpang ya yang akan melakukan penyeberangan khususnya dari Pelabuhan Domestik Sri Bintanpura, Kota Tanjung Pinang itu berjumlah sekira 67.500. Hal itu berdasarkan dari biaya tiket sebesar 57.500 dan juga biaya boarding pass 10.000. Seperti itu, rekan Nila. Noven, lalu untuk prosedurnya sendiri yang dilalui calon penumpang nantinya sebelum melakukan pelayaran dengan kebijakan ini seperti apa nanti? Ya, perlu diketahui rekan Nila, khususnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ataupun Kota Tanjung Pinang dari pelabuhan yang mencoba melakukan penyeberangan ataupun pelayaran dari Pelabuhan Sri Bintanpura, Kota Tanjung Pinang. Untuk prosedur sendiri, setiap calon penumpang silakan datang langsung menuju ke boarding pass, ya, boarding pass terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sana nanti akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 dan nantinya hendak masuk ke ponton kapal, para calon penumpang terlebih dahulu membeli tiket di tempat yang telah tersedia di dalam Pelabuhan Sri Bintanpura sendiri telah tersedia dengan harga untuk
penyeberangan ke Kota Batam khususnya itu harga 57.500. Nah, prosedur selanjutnya nanti akan ada beberapa memang petugas dari Kimia Farma yang sudah ada di pelabuhan Sri Bintang Pura maksud kami, yang nantinya itu juga menyediakan tes antigen seperti itu. Namun hal itu bukan berarti bahwa calon penumpang melakukan tes antigen kembali seperti itu. Hal itu hanya tersedia saja di pelabuhan Sri Bintang Pura maksud kami. Nah, selanjutnya nanti calon penumpang akan diminta pengecekan kembali tiket yang telah dibeli tadi di ponton kapal dan selanjutnya masuk ke kapal seperti itu, dengan nantinya akan diperiksa protokol kesehatannya seperti memakai masker. Seperti itu, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Noven Simanjuntak, wartawan Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.